Damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi bersama Renungan Merawat Jiwa. Saat ini kita akan bersama-sama merenungkan sabda Tuhan, yang diambil dari kitab Imamat, pasal 5 ayat 1 sampai ayat 19. Apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tetapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor, tanpa menyadari hal itu, tetapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Jadi apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu. Dan haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing, menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu. Dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya, tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Yang kedua haruslah diolahnya menjadi korban bakaran, sesuai dengan peraturan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah di atas segala korban. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Korban penebus salah. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila seseorang berubah setia dan tidak sengaja berbuat dosa dalam sesuatu hal kudus yang dipersembahkan kepada Tuhan, maka haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salahnya seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, dinilai menurut shikal perak, yakni menurut shikal kudus, menjadi korban penebus salah. Hal kudus yang menyebabkan orang itu berdosa, haruslah dibayar gantinya dengan menambah 1/5, lalu menyerahkannya kepada imam. Imam harus mengadakan pendamaian bagi orang itu dengan domba jantan korban penebus salah itu, sehingga ia menerima pengampunan. Jikalau seseorang berbuat dosa dengan melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan tanpa mengetahuinya, maka ia bersalah dan harus menanggung kesalahannya sendiri. Haruslah ia membawa kepada imam seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba, yang sudah dinilai sebagai korban penebus salah. Imam itu haruslah mengadakan pendamaian bagi orang itu karena perbuatan yang tidak disengajanya dan yang tidak diketahuinya itu, sehingga ia menerima pengampunan. Itulah korban penebus salah, orang itu sungguh bersalah terhadap Tuhan. Berbahagia setiap kita yang mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, bagi kita. Tema perenungan kita saat ini, dosa tanpa sadar. Kali ini kita akan bersama belajar tentang adanya dosa yang tidak disadari. Memang dalam kehidupan ini, banyak hal yang kerap kita lakukan sebenarnya keliru atau bagian dari dosa, akan tetapi kita tidak menyadari akan hal itu. Dalam hal ini Tuhan menetapkan bahwa itu tetap masuk ke dalam kategori dosa yang menuntut
kurban penghapusan dosa. Adapun dosa yang tidak disadari menurut imamat adalah seperti melihat perbuatan salah namun kita tidak melakukan aksi untuk mengingatkan. Yang kemudian saat orang terkena bangkai binatang itu juga disebut sebagai najis. Kemudian bersumpah dengan teledar tanpa menyadari. Di sini saat ketidaksadaran itu di kemudian hari, kita menyadari bahwa hal itu adalah keliru, hal itu adalah bagian dari dosa, maka orang yang telah menyadari akan kesalahannya itu harus mengakui dosa dan mempersembahkan korban sebagai tebusan. Dalam memberikan persembahan tebusan, Allah juga memberikan beberapa pilihan sesuai dengan kemampuan orang tersebut. Kemurahan Allah bagi umatnya terlihat dengan adanya pilihan binatang untuk korban ini. Mereka yang mampu harus menyediakan korban berupa kambing atau domba, sedangkan orang yang kekurangan atau kurang mampu cukup dengan mempersembahkan 2 ekor terukur atau anak merpati. Bahkan bagi umat yang tidak mampu dan sangat tidak mampu, diperbolehkan mempersembahkan 10 eva tepung terbaik boleh dijadikan sebagai korban penyucian ini. Hal ini sungguh luar biasa karena sebenarnya penumpahan darah melambangkan pengampunan dosa, tetapi tepung pun diizinkan Tuhan menjadi korban yang dapat mengampuni. Ini menunjukkan kedaulatannya sekaligus belas kasih-Nya. Seharusnya belas kasih Tuhan ini tidak menjadikan kita menganggap enteng kebaikan Tuhan, namun justru membuat kita semakin malu untuk melakukan perbuatan dosa dalam kehidupan kita. Sebagai rasa bahwa kita mengasihi Tuhan Allah kita menghargai Tuhan Allah kita, dan kita menanggapi akan kebaikannya melalui kehidupan yang menuju di dalam kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.